Bayangkan, otakmu digerakkan oleh dua bos yang sama sekali tidak pernah sepaham. Bos pertama adalah jiwa petualang yang menginginkan kebebasan mutlak, haus akan spontanitas, dan selalu mengajakmu jalan-jalan tanpa rencana setiap hari. Namun, bos kedua adalah seorang manajer Miko yang sangat kaku, yang bisa tiba-tiba membuatmu panik luar biasa hanya karena rute perjalanan pulang kerjamu berubah sedikit saja. Inilah realitas sehari-hari yang dihadapi oleh mereka yang hidup dengan paradoks otak ADHD. Sebuah persimpangan unik di mana spektrum autisme dan ADHD hidup berdampingan di dalam satu pikiran. Ini bukan sekedar rasa pelin-pelan, melainkan sebuah tarik ulur psikologis yang nyata dan sangat menguras tenaga. Mari kita bedah lebih dalam. Di satu sisi, ada spektrum autistik yang sangat mendambakan kepastian, struktur, dan keteraturan. Bagi sisi otak ini, rutinitas bukanlah sebuah pengekangan, melainkan sebuah jangkar penyelamat. Dunia luar seringkali terasa terlalu bising, terlalu terang, dan terlalu tidak terprediksi. Dengan memiliki jadwal yang pasti dan lingkungan yang tertata, tingkat kecemasan yang melonjak dapat diredam dengan sangat efektif. Ini adalah zona nyaman, di mana segalanya masuk akal, di mana pikiran dapat beristirahat dari keharusan menebak-nebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Sisi ini mencari kedamaian batin dalam sebuah pengulangan yang familiar dan dapat diandalkan. Namun, tepat ketika kedamaian itu tercapai, sisi ADHD di dalam otak mulai memberontak dengan hebat. Bagian ini menganggap rutinitas yang diulang-ulang sebagai penjara yang sangat membosankan. Tiba-tiba, rasa aman berubah menjadi kebosanan yang ekstrim, sebuah sensasi hampa yang secara fisik terasa menyiksa. Sisi ADHD ini sangat membutuhkan dopamin, hal-hal baru, rangsangan visual, dan spontanitas untuk merasa benar-benar hidup. Ia ingin mendobrak semua aturan yang telah dibuat dengan susah payah oleh sisi autistik. Disinilah letak konfliknya. Keinginan kuat untuk terbang bebas mengeksplorasi dunia yang terus-menerus bertabrakan dengan ketakutan yang melumpuhkan akan perubahan tak terduga. Ketika dua kebutuhan yang saling bertolak belakang ini berbenturan, hasilnya adalah kelumpuhan fungsional. Kamu sangat ingin memulai proyek baru yang menantang, tetapi proses perencanaan yang tidak terstruktur membuatmu cemas dan kewalahan luar biasa. Atau sebaliknya, kamu telah menyusun rencana harian yang paling sempurna, namun tubuhmu menolak untuk bergerak karena rasanya terlalu membatasi kebebasanmu. Pertarungan internal tanpa henti ini menghabiskan begitu banyak energi kognitif setiap harinya, seringkali berujung pada kelelahan mental yang parah atau burnout. Kamu merasa terjebak di dalam pikiranmu sendiri, tidak mampu melangkah maju maupun mundur, hanya berdiam di tengah badai kebingungan. Banyak orang dari luar mungkin melihatmu sebagai seseorang yang inkonsisten, pelin-pelan, atau sangat sulit ditebak. Hari ini kamu bisa tampil sangat produktif dan penuh semangat, namun besok kamu mungkin menarik diri sepenuhnya dan membutuhkan ketenangan absolut. Menyalahkan diri sendiri atas dinamika ini adalah respons yang sangat wajar. Namun, menyadari bahwa ini bukanlah sebuah kelemahan adalah langkah pertama menuju kedamaian batin. Ini adalah tentang memahami bahwa otakmu secara harfiah memiliki dua bahasa pengkabelan yang berbeda, dan keduanya membutuhkan validasi, bukan penolakan. Kamu tidak bisa mematikan salah satunya. Yang kamu butuhkan bukanlah mendisiplinkan dirimu lebih keras. Untuk menjembatani jurang pemisah ini, ilmu psikologi modern memperkenalkan sebuah trik luar biasa yang disebut sebagai fleksibel rutin atau rutinitas yang fleksibel. Alih-alih membuat jadwal kaku berbasis jam yang menghukummu jika terlewat semenit saja, kamu mulai menciptakan sebuah kerangka kerja berbasis kategori atau pilihan. Bayangkan seperti melihat menu di sebuah restoran. Bangunan restorannya tetap sama, jam bukanya juga tetap sama. Inilah struktur mutlak yang memberikan rasa aman dan ketenangan bagi sisi autistikmu. Namun, makanan apa yang akan kamu pesan setiap harinya bebas berubah-ubah sesuai selera hatimu. Inilah kebebasan yang memuaskan rasa lapar sisi ADHD-mu akan spontanitas. Cara menerapkannya di dunia nyata sangatlah praktis dan membebaskan. Misalnya, alih-alih menjadwalkan aturan kaku harus berolahraga lari setiap jam 6 pagi, ubahlah mindset itu menjadi waktu pergerakan tubuh antara jam 6 hingga 8 pagi. Pilihan gerakannya bisa berupa lari, menari di dalam kamar, atau sekedar melakukan peregangan santai sambil mendengarkan musik. Sisi otak yang butuh kepastian tahu bahwa waktu tersebut secara khusus dialokasikan untuk bergerak, meredakan kecemasan. Sementara itu, sisi yang butuh kebebasan merasa sangat gembira karena bisa memilih jenis gerakan sesuai mood di hari itu. Trik ini secara elegan mengelabui otakmu untuk merasa memegang kendali penuh.
Otak ADHD-mu bukanlah sebuah kutukan, melainkan instrumen super canggih yang hanya butuh setelan yang tepat. Berhentilah berperang dengan dirimu sendiri. Rangkullah si kaku yang butuh rutinitas, sekaligus si bebas yang butuh spontanitas di dalam kepalamu. Ketika keduanya berkolaborasi, kamu tidak sedang sekadar bertahan hidup. Kamu sedang bersiap untuk terbang tinggi, membawa kreativitas yang tak tertandingi. Sampai kapan kamu akan terus mengutuk keunikan dirimu sendiri? Hanya karena dunia ini terlalu sempit untuk memahami isi kepalamu.